Halo teman-teman semua, sebagaimana slide sebelumnya, pembahasan kita kali ini adalah anak berkebutuhan khusus tunarungu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebenarnya apa sih tunarungu itu? Jadi tunarungu merupakan anak yang mengalami kelainan dalam fungsi pendengarannya, yakni telinga, sehingga ia mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain karena mereka tidak bisa mendengar. Serta mereka juga mengalami hambatan dalam perkembangan potensi yang dimilikinya. Tunarungu dapat mengakibatkan seorang merasa terasing dari pergaulan di masyarakat di mana ia tinggal. Sehingga perkembangan kepribadian anak tunarungu akan mengalami keterlambatan menuju kedewasaannya. Dan fisik itu merupakan bagian utama dalam penyusunan kepribadian. Sehingga kelainan fisik tersebut dapat menimbulkan efek negatif dari orang lain. Maka dari itu mereka memerlukan bimbingan dan layanan pendidikan yang layak agar dapat hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, anak tunarungu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai tunarungu yang akan kita tarik dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana pengertian anak dengan gangguan tunarungu. Selanjutnya, apa saja sih klasifikasi anak dengan gangguan tunarungu? Selanjutnya, apa saja penyebab anak dengan gangguan tunarungu? Dan keempat, apa saja dampak tunarungu pada gangguan komunikasi pada perkembangan anak? Dan yang terakhir, bagaimana layanan pendidikan yang dapat diberikan pada penderita tunarungu? Demikian tadi rumusan yang akan kita bahas nanti. Selamat mendengarkan. Pengertian anak dengan gangguan tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang. Kondisi ini menyebabkan orang tersebut mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Tunarungu terdiri atas beberapa tingkatan kemampuan mendengar, yaitu ada yang khusus dan umum. Anak penderita tunarungu yang menunjukkan ketidakfungsian organ pendengaran terkadang menyebabkan memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan anak normal pada umumnya. Tunarungu merupakan kondisi seseorang mengalami kendala untuk pendengaran. Kendala tersebut berarti tidak bisa mendengar secara total atau hanya sebagian saja. Sungguh sangat disayangkan juga apabila kondisi menjadi tunarungu sudah dialami sejak usia dini. Padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Menurut Andreas Dwi Josumarto yang dikutip oleh Sumantri, seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ada dua kategori tunarungu, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat, sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Menurut Kosasih dalam Hainuddin terdapat kecenderungan bahwa seseorang yang mengalami tunarungu seringkali diikuti pula dengan tunawicara. Kondisi ini dapat menjadi suatu rangkaian sebab dan akibat. Selain itu, Mufti Salim menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran,
sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu klasifikasi anak dengan gangguan tunarungu. Nah, Ahmad Wasita itu mengelompokkan bahwa gangguan pendengaran ke dalam dua jenis, yaitu prelingual dan postlingual. Kelompok anak tunarungu prelingual termasuk dalam tunarungu berat. Adapun postlingual adalah anak yang mengalami kehilangan ketajaman pendengaran setelah kelahirannya. Lalu, menurut Somatri, tunarungu itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, klasifikasi secara etiologis dan menurut tarafnya. Sedangkan klasifikasi secara etiologis itu berdasarkan sebab-sebab. Seperti halnya yang A, pada saat sebelum dilahirkan. Nah, sebelum dilahirkan itu salah satu kedua orang tua bisa saja menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal. Yang kedua, karena penyakit. Bisa diumpamakan bahwa sewaktu ibu mengandung, ibu terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan trimester pertama, yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Yang kemudian yang ketiga itu keracunan obat-obatan. Yang B, ketika saat kelahiran. Nah, pada waktu kelahiran itu ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan itu dibantu dengan penyedotan atau tang. Yang kedua itu prematuritas, yakni bayi yang lahir itu sebelum waktunya. Kemudian yang C, pada saat setelah kelahiran atau postnatal. Nah, pada postnatal ini, keteluan yang terjadi itu karena infeksi, misalnya infeksi pada otak atau infeksi umum seperti difteri, morboli, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi menurut tarafnya. Adres Dwi Joyo Sumarno itu mengemukakan klasifikasi kepada beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat pertama itu seseorang itu kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB. Yang tingkat kedua, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB. Yang C, tingkat ketiga itu kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB. Tingkat keempat itu kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab anak dengan gangguan tunarungu. Nah, penyebab anak dengan gangguan tunarungu itu ada beberapa macam, seperti faktor keturunan, kemudian penyakit maternal rubella, kemudian lahir sebelum waktunya atau prematur, radang selaput otak, serta ketidaksesuaian antara darah anak dengan ibu yang mengandungnya, toksoima, pemakaian antibiotik overdosis, infeksi, dan masih banyak lagi. Nah, kondisi ketunarunguan yang dialami anak ini dihubungkan dengan kurun waktu terjadinya, yaitu anak lahir atau prenatal, saat anak lahir atau neonatal, atau sesudah anak lahir atau postnatal. Nah, ketunarunguan yang terjadi sebelum anak lahir maupun saat lahir itu disebut dengan tunarungu bawaan atau kongenital. Sedangkan ketunarunguan yang terjadi ketika anak mulai meniti tugas perkembangannya itu disebut dengan tunarungu perolehan atau acquired. Nah, secara terinci, ketunarunguan yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah anak itu antara lain yang pertama yaitu ketunarunguan sebelum lahir atau prenatal, yaitu ketunarunguan yang terjadi antara anak masih berada dalam kandungan ibunya. Nah, di sini ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan ketunarunguan yang terjadi pada saat anak di dalam kandungannya. Seperti yang pertama, yaitu hereditas atau keturunan. Nah, ini itu salah satu atau kedua orang tuanya itu menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya gen dominan atau gen resesif.
Kemudian yang kedua yaitu maternal rubella. Nah, ini tuh merupakan penyakit cacar air Jerman atau campak. Penyakit ini itu bisa menyebabkan kerusakan pada koklea anak saat masih di kandungan. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian antibiotika overdosis. Contohnya, obat antibiotika itu seperti aspirin atau obat penggugur. Nah, tunarungu yang disebabkan oleh obat-obatan ini itu adalah tunarungu sensoneural atau tunarungu saraf. Kemudian yang keempat yaitu toxoima. Ini tuh merupakan keracunan darah karena sebab tertentu ya. Nah, dalam kondisi ini itu akan berpengaruh pada rusaknya plasenta atau janin yang dikandungnya. Kemudian yang kedua yaitu ketunarunguan saat lahir atau neonatal. Nah, ini itu merupakan ketunarunguan yang terjadi saat anak dilahirkan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan ketunarunguan yang terjadi pada saat anak dilahirkan. Seperti yang pertama, yaitu lahir prematur. Nah, ini itu merupakan proses kelahiran bayi yang terlalu dini, sehingga berat sama panjangnya badannya si bayi ini itu di bawah normal gitu loh. Dan jaring-jaring tubuhnya itu bisa dikatakan sangat lemah. Akibatnya anak ini lebih mudah terkena anusia atau kekurangan oksigen yang berpengaruh pada kerusakan koklea. Yang kedua yaitu rhesus faktor, yaitu jika ayah memiliki rhesus positif dan ibu memiliki rhesus negatif, maka anak yang dilahirkan itu kemungkinan besar akan memiliki rhesus positif. Nah, ketika rhesus anak dan ibu ini berbeda, ini akan menyebabkan sel darah merah yang membentuk antibodi itu justru akan merusak sel darah merah anak dan menyebabkan kekurangan sel darah merah pada anak. Dan si anak tadi bisa menderita sakit kuning. Nah, ketika anak tersebut lahir, maka akan mengalami tunarungu. Yang ketiga yaitu tongue verlosing. Nah, ini itu merupakan proses kelahiran anak yang dibantu dengan alat yaitu tang. Nah, proses ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada susunan syaraf pendengaran. Kemudian yang ketiga yaitu ketunarunguan setelah lahir atau postnatal. Nah, ini itu ketunarunguan yang terjadi setelah anak dilahirkan oleh ibunya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan ketunarunguan ini bisa terjadi, seperti yang pertama yaitu penyakit meningitis cerebralis. Nah, ini itu merupakan peradangan yang terjadi di selaput otak. Nah, peradangan ini itu bisa menyebabkan benturan keras pada bagian kepala. Kemudian yang kedua yaitu infeksi. Nah, ketika anak telah lahir dan terkena penyakit campak, tifus, atau lainnya, mungkin infeksi yang akut ini dapat menyebabkan tunarungu pada anak. Karena virus-virus itu akan menyerang bagian-bagian koklea sehingga menyebabkan kayak peradangan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu otititis media kronis. Nah, keadaan ini itu menunjukkan bahwa cairan otititis media yang berwarna kekuning-kuningan itu tertimbun di dalam telinga yang bagian bawah. Nah, ketika cairan itu mengental dan menyumbat di telinga bagian tengah, maka yang terjadi itu adalah adenoidnya itu membesar. Nah, kemudian bisa terjadi sinusitis juga dan seterusnya, sehingga menyebabkan alergi pada pendengaran. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatoni, NIM 230 110 180 239 akan memaparkan materi tentang dampak dan solusi tunarungu pada gangguan komunikasi. Tunarungu dapat berdampak pada gangguan bicara atau tidak berkembangnya kemampuan bicara. Menurut Wasita, mengemukakan pendapat yaitu dampak yang lebih besar bahkan terbesar dari tunarungu yaitu terjadinya kemiskinan pada bahasa dalam penguasaan bahasa.
secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu pelayanan pendidikan khusus agar mengenal bahasa atau nama benda, kegiatan, peristiwa, dan sehingga mereka dapat menggunakan bahasa di lingkungannya. Yang kedua yaitu solusinya, cari perhatian, sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika kemungkinan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di sekitar. Yang ketiga, sejajarkan posisi wajah saat akan mulai komunikasi. Sejajarkan letak mata dengan dirinya. Pastikan tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh Anda. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup terang. Yang keempat yaitu kontak mata. Bicara dengan dan jelas. Nyatakan topik pembicaraan. Tanya apakah sudah mengerti. Ulangi apa yang Anda sampaikan atau yang Anda tulis atau yang akan Anda sampaikan di kertas. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah layanan bimbingan untuk penderita tunarungu. Bimbingan atau juga bisa disebut dengan pendidikan untuk anak ABK, khususnya untuk anak tunarungu, meliputi dua jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan umum dan yang kedua adalah layanan khusus. Yang pertama, layanan umum. Layanan ini merupakan layanan pendidikan yang biasa diberikan pada anak mendengar ataupun anak normal, yang meliputi layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Layanan akademik bagi anak tunarungu pada dasarnya sama dengan layanan akademik bagi anak yang bisa mendengar, yaitu mencakup mata-mata pelajaran yang bisa diberikan di sekolah biasa atau di SD biasa. Yang kedua, layanan khusus. Layanan khusus meliputi layanan bina bicara yang berguna untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata. Layanan bina persepsi bunyi dan irama yang meliputi layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan, yakni vibrasi, getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengarannya. Selanjutnya, dalam praktiknya, tempat atau sistem layanan pendidikan bagi anak tunarungu terbagi pada beberapa tempat, yang diantaranya tempat khusus, yakni sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Di sini sekolah khusus ini merupakan sekolah khusus bagi anak tunarungu, bisa disebut dengan sekolah luar biasa bagian B atau SLB bagian B. Selanjutnya sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Ini merupakan sekolah pada tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan seperti anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa dalam satu sekolah. Selanjutnya kelas jauh atau kelas kunjung. Pelayanan pendidikan bagi anak luar biasa, anak tunarungu yang bertempat tinggal jauh dari SLB ataupun SDLB. Dan selanjutnya mengenai metode komunikasi. Yang pertama bisa kita gunakan metode oral, yakni metode komunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang yang bisa mendengar, yaitu melalui bahasa lisan dan latihan. Yang kedua, metode membaca ujaran, yaitu menggunakan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik pembicaraan. Selanjutnya, metode isyarat, yakni diantaranya adalah abjad jari dengan jenis isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan, ungkapan dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat asli, yaitu
suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata. Bahasa isyarat formal yaitu bahasa nasional dan isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Ya, demikian tadi materi mengenai anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.